Oke, baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Dokter Candlestick. Jadi di sini pada perdagangan di tanggal 28 Juli 2023, saya akan membahas 6 saham yang selama 1 bulan terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup besar atau signifikan. Jadi seperti kita ketahui, jika saham memang sudah berada di posisi top atau sudah berada di posisi atas, sebaiknya teman-teman untuk melakukan analisa apakah harga saham tersebut memang pantas untuk kita perdagangkan atau teman-teman, ingin berinvestasi di sana atau teman-teman, eee, perlu atau tidaknya menaruh uang di tempat tersebut, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan file Excel ya. Jadi di sini saya lihat untuk saham BIF. Saham BIF-nya di sini kalau kita lihat, BIF mana ya? PPA, Bean. Nah, saham BIF sendiri ini dikenaikan bulanannya ini sudah mencapai 31,65%. Kemudian untuk tahunannya juga begitu tinggi ya, hariannya 9,47%. Jadi kalau kita cek melalui RTI di sini, saham BIP ini 9,47% kenaikannya. Kemudian kita lihat dari sisi laporan. Nah, sisi revenue and profit-nya turun, akan tetapi sahamnya justru naik ke atas. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian, kita cek dari sisi company profile-nya ya. Company profile-nya kita lihat di sini. BIF atau Estika Tata Tiara merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang dalam bisnis pertanian, perusahaan yang membuat pakan ternak dan peternakan. Di sini ada penjelasan kode tatonya, ekuitas negatif, kemudian dalam pemantauan khusus. Lalu kemudian di sini juga ada informasi bahwa BIF sekarang berada di harga atau berada di persentasenya itu 108% di atas harga terendah dalam 52 minggu terakhir atau dalam 1 tahun terakhir, yaitu di 50. Jadi BIF ini pernah sampai di saham atau di harga 50 ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman jadikan sebagai dasar untuk melakukan analisa. Lalu kemudian kalau kita cek di sini dari laporan keuangannya BIF. Nah, ini dari total aset BIF-nya sendiri, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari tahun 2020 sampai ke tahun 2023 ini ada penurunan dari total aset. Kemudian dari pendapatannya juga demikian, mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2023. Lalu kemudian untuk laba bersihnya pernah minus ya, plus di angka 2019, kemudian minus di angka 2020, 2021, 2022 dan 2023 ini pun juga masih minus. Nah, jadi, perlu teman-teman ketahui juga. Sebelum masuk ke selanjutnya, seperti biasa saya membacakan disclaimer ya. Disclaimer, nah ini terutama untuk saham BIF ini adalah mungkin saham lapis kedua dan teman-teman harus, intensif ataupun harus berhati-hati ketika melakukan investasi di saham ini. Nah, disclaimer-nya adalah yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Kemudian berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi agar pola dan cara kerja untuk investasi teman-teman pahami, lalu kemudian setiap usaha atau investasi apapun memiliki resiko apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi. Nah, kalau kita cek laporan keuangan sudah, charting juga sudah,
Kalau kita lihat dari charting, BIF-nya di sini, sorry. Nah, jadi dia sempat di angka 50 itu mulai dari bulan April sampai ke bulan September ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. 6 bulan kemudian dia ke atas, kembali lagi ke angka 50, dia kembali kontraksi lagi ke atas, terus seperti itu. Sampai sekarang menyentuh angka ke 104. Jadi ketika teman-teman beli di sini nggak usah kaget ketika harganya kembali ke sini. Nah, inilah saham-saham yang memang sangat cepat sekali pergerakannya ya, pergerakannya sangat cepat. Ketika sini ke sini, Anda taruh duit 100 juta di sini jadi sisanya tinggal 90, hampir turun 30, 27 berapa itu? Hampir hampir hilang 30 jutaan ya, atau minus ya, tapi kembali lagi ke sini, gitu. Nah, dianalisa baik-baik, dipahami, dipelajari baik-baik. Nah, lalu kemudian kalau dari sisi untuk statistiknya sendiri, statistiknya di sini kalau kita lihat berada di posisi puncak di 6 bulan terakhir. Di 6 bulan terakhir itu di volume di 60 itu cukup tinggi dan di volume 80 cukup tinggi ya. Sudah sampai kalau volume puncaknya. Kemudian kalau untuk 1,5 tahun terakhir pun juga sama ya. Jadi volume puncaknya itu ada di angka 55, kemudian di 50 ya. Untuk volume jual beli saham yang tertingginya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari angka di secara 5 tahunan atau secara dari awal ya, BIF itu memang berada di akumulasi di angka 100, di bawah 100 tadi ya. Saya di bawah 100 tadi dengan sedikit di angka 50, kemudian ada di angka 150 dan ada di angka 350. Nah, tapi cukup teman-teman ketahui bahwa di sini pun juga dengan kondisi laporan keuangan dan tanda yang diberikan oleh IDX-nya sendiri dijadikan tambahan atau alat analisa teman-teman sebelum berinvestasi di satu emiten. Lebih baik kita menaruh investasi kita di tempat yang memang layak untuk ditempatkan, atau ketika teman-teman punya analisa sendiri mengenai saham-saham yang sifatnya seperti ini, ya itu adalah pilihan dari teman-teman ataupun para trader semua. Memang pergerakannya itu sangat lumayan ya, kita bisa mendapatkan hampir 100% profit dalam waktu kurang lebih 2 bulan ya. Ya, tapi high risk, risiko tinggi, risiko untuk kerugiannya pun juga tinggi, seperti itu. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Jika suka dan menganggap video saya ini banyak manfaatnya, bantu untuk like dan subscribe channel saya. Terima kasih, selamat pagi.